Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Sofia Safenati Daily. Saya mahasiswa dari STTM Nias Barat. Saya semester 2 program studi Pendidikan Agama Kristen. Selamat bergabung dalam mata kuliah Teologi Perjanjian Baru. Sebagai dosen pengampu mata kuliah adalah Ibu Erlina Waruru, Magister Teologi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang materi Teologi Perjanjian Baru, di mana di dalam Teologi Perjanjian Baru ini ada 3 pembahasan atau poin penting. Yang pertama adalah introduksi Teologi Perjanjian Baru, yang kedua adalah Injil Sinoptik, dan yang ketiga adalah Injil Matius. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu materi ini. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama, atau dapat kita sebut sebagai bab 1, yaitu introduksi Teologi Perjanjian Baru. Di dalam introduksi Teologi Perjanjian Baru ini ada beberapa hal penting. Yang pertama, kita harus mengetahui apa pengertian dari teologi. Kata teologi berasal dari bahasa Yunani, ada 2 kata, yaitu yang pertama theos, yang artinya Allah, dan logos, yang artinya firman, perkataan, dan perkataan. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa teologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Allah, di mana Allah bukan lagi objek penelitian teologi, melainkan Allah sendiri adalah subjek teologi tersebut. Jadi, Dialah yang mengajarkan umatnya mengenai kebenarannya sendiri. Dialah yang menyingkapkan kebenaran kepada umatnya. Karena itu, kebenaran teologi adalah kebenaran tentang Allah, di mana kebenaran yang akan membawa umatnya kepada dirinya sendiri. Jadi, dalam berteologi, Allah adalah sumber teologi, pokok teologi, serta tujuan teologi. Sekali lagi, jadi di dalam mempelajari teologi kita dapat mengetahui bahwa Allah itu sumber teologi itu sendiri, pokok teologi itu sendiri, dan juga tujuan teologi itu sendiri. Sekarang kita masuk pada bagian kedua, adalah Teologi Perjanjian Baru. Teologi Perjanjian Baru merupakan ilmu teologi yang alkitabiah dan bersifat deskriptif atau menggambarkan, yang memuat 27 kitab dalam Perjanjian Baru. Jadi, kitab Perjanjian Baru ini dapat kita lihat bahwa bersifat atau berisi gambaran-gambaran tentang bagaimana kehidupan Yesus pada saat itu, bagaimana pelayanannya dan pekerjaannya. Jadi, di sini dikatakan bahwa teologi Perjanjian Baru adalah suatu pernyataan Allah dan pekerjaannya yang menaruh perhatian terhadap setiap manusia. Adapun fungsi dari teologi Perjanjian Baru ini adalah kita dapat mengenal Kristus dan juga mengerti bagaimana pelayanannya, pekerjaannya, dan juga kehidupannya. Dan juga di dalam mempelajari teologi Perjanjian Baru ini, kita dapat atau kita harus melakukan pendekatan, yaitu pendekatan teosentris, yang artinya adalah berfokus pada Allah sendiri. Jadi kita mempelajari atau kita membahas teologi Perjanjian Baru ini dengan tujuan kita harus lebih lagi mengenal Kristus atau berfokus pada satu tujuan, yaitu Kristus. Jadi, di dalam pendekatan teosentris ini atau pendekatan yang berfokus kepada Allah, ada beberapa metode atau cara yang harus kita lakukan supaya kita dapat melakukan pendekatan teosentris ini. Yang pertama adalah analisis, yang berarti menyelidiki atau penyelidikan.
Yang kedua adalah gramatikal, yang artinya adalah menurut tata bahasa. Yang ketiga adalah historis, berarti yang berhubungan dengan masa yang lampau atas dan juga apa peristiwa pada saat itu. Dan yang keempat adalah kontekstual, yang berarti situasi yang berhubungan dengan kejadian tersebut. Jadi di dalam penulisan atau teologi perjanjian baru ini, jadi di dalam melakukan pendekatan teosentris ini, kita harus melakukan keempat metode ini, yaitu yang pertama menganalisis gramatikal, historis, dan kontekstualisasi. Sekarang kita masuk pada bagian C, yaitu hubungan teologi perjanjian lama dan teologi perjanjian baru. Salah satu masalah yang paling menarik dalam dunia kekristenan adalah bagaimana hubungan teologi perjanjian lama dan teologi perjanjian baru. Di mana? Karena di dalam hubungan teologi perjanjian lama dan teologi perjanjian baru ini ada banyak pandangan-pandangan para filsuf mengenai hubungan ini. Dan ada banyak perbedaan-perbedaan yang mereka kemukakan. Tetapi kita tidak perlu berpedoman di dalam pandangan-pandangan atau pendapat mengenai para filsuf-filsuf tersebut. Tetapi mari kita melihat bagaimana hubungan antara teologi perjanjian lama dan teologi perjanjian baru menurut pandangan Alkitab. Di mana menurut pandangan Alkitab, teologi perjanjian lama memandang ke depan, sedangkan teologi perjanjian baru memandang ke belakang. Jadi, kita akan membahas satu persatu, di mana bagaimana pandangan Alkitab tentang teologi perjanjian baru yang memandang ke depan. Jadi, di dalam perjanjian lama berisi tentang nubuat atau perjanjian yang memandang ke depan atau yang baru sebagai hari penantian atau pengharapan akan hari Tuhan, menantikan kedatangan Mesias dan juga menantikan penggenapan yang telah dijanjikan di dalam perjanjian baru tersebut. Jadi perjanjian lama yang memandang ke depan ini adalah menantikan atau kapankah penggenapan dari nubuat-nubuat yang telah diberikan atau yang telah dijanjikan atau yang telah dituliskan di dalam teologi perjanjian lama tersebut. Jadi sekarang kita masuk pada yang kedua, yaitu pandangan Alkitab tentang teologi perjanjian baru, di mana teologi perjanjian baru memandang ke belakang, yang artinya adalah perjanjian baru ini adalah berisi tentang penggenapan, di mana menggenapi nubuat-nubuat yang telah dijanjikan pada teologi atau pada kitab perjanjian lama, seperti yang telah dinubuatkan di dalam teologi perjanjian lama, di mana akan lahir seorang raja dari keturunan Daud. Maka di dalam kitab perjanjian baru telah digenapi, telah dinyatakan telah dinyatakan bagaimana nubuat-nubuat yang ada di dalam teologi perjanjian baru tersebut, sehingga lahirlah seorang Mesias, seorang penyelamat bagi dunia, yaitu Yesus Kristus. Jadi perjanjian lama adalah dasar teologi penulisan perjanjian baru, dan teologi perjanjian lama dengan atau hubungan teologi perjanjian lama dengan teologi perjanjian baru tidak akan pernah dapat dipisahkan. Tetapi bahkan teologi perjanjian lama adalah dasar atau pendukung dalam penyelesaian penulisan teologi perjanjian baru tersebut. Jadi sebelum kita menyelesaikan bab yang pertama ini, di dalam pembahasan introduksi teologi perjanjian baru ini ada dua hal pokok penting yang harus kita ketahui. Di mana yang pertama adalah di dalam mempelajari teologi perjanjian atau introduksi perjanjian lama ini, teologi perjanjian lama ini, kita diajarkan bagaimana memahami Allah, di mana Allah menginformasikan dirinya dan nasib
daripada manusia. Yang kedua adalah Allah memperlihatkan dirinya dan memperlihatkan juga nasib daripada manusia. Jadi di dalam kitab teologi perjanjian baru ada banyak pernyataan-pernyataan yang disampaikan, yang dilakukan oleh Allah. Dia menyampaikan atau menginformasikan bagaimana kehidupannya lewat mukjizat-mukjizat, lewat pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya kepada orang-orang pada saat itu. Dan juga dia sampaikan beberapa, jadi dia memberikan berbagai atau beberapa perumpamaan di dalam teologi perjanjian baru supaya kita mengenal, supaya kita mengerti bagaimana kehidupan kita yang sebenarnya, bahwa kita ini adalah hanya manusia yang ada di dalam kuasa atau otoritas Tuhan, dan tanpa anugerah dari Tuhan kita tidak bisa melakukan sesuatu hal. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua atau sebagai bab 2, yaitu Injil Sinoptik. Bagian A yaitu pengertian Injil Sinoptik. Kata sinoptik berasal dari bahasa Yunani yang artinya sin, yang artinya bersama, dan optanomai atau optik artinya melihat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Injil Sinoptik adalah melihat kehidupan Yesus dari sudut pandang yang sama, di mana Injil Sinoptik ini terbagi menjadi 3 Injil, yaitu Injil Matius, Markus, dan Lukas. Jadi ketiga penulis Injil ini melihat kehidupan Kristus atau Yesus dari sudut pandang yang sama. Kitab-kitab ini juga mempunyai hubungan yang lebih dekat dalam 4 hal, baik dalam kosakata, peristiwa-peristiwa yang dicatat, penerapan materi, dan juga kutipan-kutipan yang diambil dari teologi perjanjian baru. Jadi di dalam Injil Sinoptik ini keempat kitab ini atau keempat Injil ini, ketiga Injil ini Matius, Markus, dan Lukas adalah Injil Sinoptik, yang dimana kita dapat melihat di dalam Alkitab bahwa ada banyak persamaan-persamaan. Jadi ketiga Injil ini disebut sebagai Injil Sinoptik karena mereka melihat, atau para penulis melihat kehidupan Kristus itu adalah dari sudut pandang yang sama. Sekarang kita masuk pada bagian B, yaitu susunan kitab Injil Sinoptik. Urutan penempatan kitab-kitab Injil dalam perjanjian baru berada dalam garis rencana Allah, di mana Matius ditempatkan dalam kitab yang pertama bukan karena ditulis lebih dulu daripada Injil yang lainnya, tetapi dalam garis penggenapan atau perkembangan Injil sesuai dengan amanat agung. Jadi susunan kitab sinoptik ini atau kitab Matius sebagai Injil yang pertama yang ada di dalam teologi perjanjian baru bukan karena duluan ditulis, tetapi ini adalah garis rencana Allah. Dan Injil Matius ini juga Injil yang pertama yang dialamatkan kepada orang-orang Yahudi, supaya mereka yakin bahwa Yesus adalah anak Allah dan Mesias yang dinubuatkan yang dinubuatkan oleh para nabi di dalam perjanjian lama, yang sudah lama dinantikan. Kemudian Injil yang kedua adalah Injil Markus, yang dialamatkan sebagai Injil yang kedua dari kitab perjanjian baru, yang dialamatkan kepada orang-orang percampuran Yahudi dan Romawi atau Samaria, dengan tujuan memperkuat dasar iman orang percaya di Romawi pada saat itu, karena pada saat itu mereka atau orang-orang Romawi pada saat itu sedang dijajah oleh Kaisar Nero pada saat itu. Dan Injil yang ketiga adalah Injil Lukas. Injil Lukas ini dialamatkan kepada orang-orang Yunani pada saat itu dengan tujuan untuk menyediakan suatu catatan yang lengkap dan cermat tentang segala sesuatu yang dikerjakan Yesus sampai pada
hari ia terangkat. Jadi, baik kitab Matius, Markus, dan Lukas, mereka ditulis oleh penulis yang berbeda. Seperti Injil Matius ditulis oleh Matius sendiri, Injil Markus oleh Markus, dan Injil Lukas oleh Lukas. Dan Injil ini juga dialamatkan kepada orang-orang yang berbeda-beda. Dan Injil ini kehidupan Yesus. Adapun yang menjadi problem atau masalah di dalam Injil sinoptik ini, yang dimana sebagai pertanyaan, di dalam Injil sinoptik ini memiliki penulis yang berbeda-beda, dan juga penulisannya berbeda-beda, tahun penulisannya dan juga kapan ditulis. Tetapi walaupun berbeda-beda penulisnya dan juga waktu penulisannya, tetapi ada banyak isi atau penulisan yang sama. Nah, yang menjadi pertanyaannya, mengapa Injil ini tidak disatukan saja? Nah, untuk menghadapi pernyataan tersebut, maka diusulkan beberapa teori, yaitu yang pertama, teori tradisi lisan. Yang kedua, teori saling bergantung. Yang ketiga, teori primitif. Yang keempat, teori fragmen. Yang kelima, teori dokumen. Dan yang keenam, teori 4 dokumen. Di dalam pembahasan ini juga dibahas tentang perbedaan Injil sinoptik dan Injil Yohanes. Injil sinoptik itu adalah, telah kita ketahui dari awal bahwa Injil sinoptik adalah Injil Matius, Markus, dan Lukas yang membahas tentang kehidupan Yesus. Sedangkan Injil Yohanes membahas tentang keilahian Yesus. Adapun beberapa perbedaan-perbedaan Injil sinoptik dan Injil Yohanes, seperti baik dalam perbedaan materi, baik dalam perbedaan penekanan. Yang ketiga, baik dalam perbedaan geografis dan juga perbedaan struktur. Jadi itulah perbedaan antara Injil sinoptik dan Injil Yohanes. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu Injil Matius. Sekarang kita masuk pada bagian A, introduksi Injil Matius. Injil Matius ini ditulis oleh Matius sendiri, yang disebut sebagai Lewi atau pemungut cukai. Yang kedua adalah tema. Apa tema di dalam penulisan Injil Matius ini adalah Yesus adalah Raja Mesianis. Yang ketiga adalah kata kunci, yaitu kerajaan. Yang keempat, waktu penulisan kitab Injil Matius ini adalah sekitar tahun 60-an tahun Masehi. Yang kelima adalah ditulis untuk orang-orang percaya di Yahudi. Injil ini dengan tepat sekali ditempatkan pertama sebagai pengantar perjanjian baru, dengan tujuan supaya orang-orang Yahudi pada saat itu lebih yakin lagi, lebih percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah dan Mesias yang dinubuatkan yang dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama yang sudah lama dinantikan. Sekarang kita masuk pada muatan teologis Injil Matius. Di dalam muatan Injil Matius ini, di dalam muatan teologisnya terbagi menjadi 4 pembahasan. Yang pertama adalah Allah. Yang kedua, kristologi. Yang ketiga, pneumatologi. Dan yang keempat adalah eklesiologi. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama adalah Allah. Ada beberapa jenis di dalam pembahasan ini dijelaskan ada beberapa jenis bagaimana kepribadian Allah. Yang pertama, kita lihat bahwa Allah itu hidup. Di dalam Matius pasal 16 ayat 15 sampai 16, Petrus menjawabnya, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Jadi di sini Petrus mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias dan anak Allah yang hidup. Apabila kita mengatakan bahwa Allah itu hidup, berarti Allah itu aktif berkarya. Ia mampu menciptakan dan memelihara langit dan bumi.
serta memberikan nafas kehidupan bagi semua orang. Kedua, bagaimana kepribadian Yesus yang kedua adalah Allah bekerja menurut rencananya, yang artinya adalah Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia ini untuk menebus setiap kesalahan dan dosa kita. Jadi di sini terbukti bahwa Allah melakukan atau melakukan setiap atau Allah bekerja menurut rencananya. Jadi Allah mengutus putranya yang tunggal ke dunia ini adalah rencananya. Dan jadi Allah bekerja sesuai dengan rancangan yang telah direncanakannya. Yang ketiga adalah Allah sebagai Bapa. Di mana Allah sebagai Bapa, dia memiliki anak satu-satunya. Dan dia juga sebagai Bapa dari setiap manusia yang ada di dunia ini. Dan yang keempat adalah Allah Maha Adil. Allah Maha Adil yang artinya Allah tidak membeda-bedakan setiap manusia. Jadi Allah adil dalam setiap hal. Jadi dia melihat apa yang akan kita lakukan, jadi dia tetap adil. Sekarang kita masuk pada muatan teologis yang kedua, yaitu Kristologi. Kristologi itu adalah doktrin atau ajaran tentang Kristus. Di mana di dalam Injil Matius dibahas tentang Kristologi ini. Karena doktrin atau ajaran tentang Kristus yang pertama yaitu ajaran Yesus Kristus dalam Injil Matius. Di dalam Injil Matius ada banyak sekali ajaran-ajaran yang akan kita ketahui atau akan kita temukan di dalam kitab Matius. Dan yang kedua, person Yesus Kristus. Person ini adalah pribadi Yesus. Jadi di dalam Injil Matius juga kita dapat melihat bagaimana kepribadian Yesus tersebut. Dan yang ketiga, Yesus sebagai Mesias. Yang keempat, Yesus sebagai anak Daud. Yang kelima, Yesus sebagai anak manusia. Yang keenam, Yesus sebagai anak Allah. Dan Yesus adalah Tuhan. Sekarang kita masuk pada muatan teologis yang ketiga, yaitu pneumatologia. Pneumatologi adalah ilmu atau doktrin yang mempelajari tentang Roh Kudus. Di mana Roh Kudus ini berkaitan erat dengan Tritunggal. Tritunggal itu adalah tiga pribadi satu hakikat. Di mana tiga pribadi itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan walaupun mereka memiliki tiga pribadi yang berbeda-beda, tetapi mereka adalah satu hakikat, yaitu mereka sama-sama Allah. Allah itu Maha Pencipta, Maha Penguasa, Dia Allah yang disembah, ditinggikan. Dan dia juga adalah berkuasa di dunia ini. Dan di dalam pneumatologi ini dibahas tentang Roh Kudus adalah roh yang memberi hidup kepada kelahiran Yesus atau anak Allah tersebut. Di mana Roh Kudus bekerja mendatangi seorang perempuan pada saat itu, yaitu Maria. Jadi Yesus lahir karena kuasa Roh Kudus. Dan yang kedua adalah membaptis dengan Roh Kudus. Yang ketiga adalah menghujat Roh Kudus. Jadi dosa atau kesalahan yang tidak bisa diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Di mana karena menghujat Roh Kudus ini sama halnya dengan kita tidak menerima. Kita menolak Roh Kudus untuk bekerja di dalam setiap pribadi kita. Dan yang keempat adalah Roh Kudus sebagai. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang keempat dalam Injil Matius, yaitu eklesiologi. Eklesiologi berarti doktrin atau ajaran tentang gereja. Di mana di dalam Injil Matius ini kita dapat melihat dalam pasal 18 dibahas sedikit tentang gereja. Di mana pada saat itu Yesus Kristus melihat bahwa murid-muridnya yang hanya 12 orang itu akan terus berkembang menjadi kumpulan besar orang percaya yang disebut sebagai gereja. Disitulah Yesus mengatakan bahwa aku akan mendirikan jemaatku. Kita dapat melihat dalam ayatnya yang ke-18. Jadi di sini kita mengetahui bahwa gereja yang dimaksudkan Yesus bukanlah gedung atau ruang,
Tetapi gereja yang dimaksud adalah orang-orang yang sudah percaya kepadanya dan orang-orang yang telah sungguh-sungguh menerima dia sebagai juru selamat. Jadi itu adalah gereja yang dimaksudkan dan disampaikan Yesus di dalam ayat 18 ini. Nah, kita harus mengetahui bahwa gereja yang didirikan Tuhan itu adalah gereja yang kekal. Dan dosa tidak akan bisa menguasai setiap kehidupan atau setiap gereja dan juga tidak bisa mengalahkannya. Begitu juga dengan orang-orang yang sudah percaya kepadanya, telah menjadi jemaat Tuhan atau telah menjadi gereja Tuhan dengan yang sungguh-sungguh, mereka juga tidak akan mudah dikuasai atau dikalahkan oleh kuasa maut tersebut. Jadi, sebagai kata kunci dalam Injil Matius ini adalah kerajaan Allah, di mana kerajaan Allah adalah kunci yang menghantarkan orang masuk ke dalam kerajaan Allah, yaitu melalui pengajarannya dan penginjilan, serta berita pengampunan. Jadi, di dalam pembahasan kali ini, kita telah membahas tadi mengenai introduksi teologi Perjanjian Baru, Injil Sinoptik, dan Injil. Dan supaya video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat menambah wawasan kita semua. Demikian saja, Shalom, terima kasih.